Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, 7 segel muncul. Teriak Chu Guangsheng. Dan 7 segel cahaya ungu kemasan tiba-tiba naik ke langit, lalu melayang di langit. Saat berikutnya, dia mengambil satu langkah ke depan, mengarahkan telapak tangan ke bayangan Roh Kudus dan tiba-tiba menggenggamnya. 7 segel cahaya ungu kemasan tiba-tiba keluar, dan saat mereka bersentuhan dengan bayangan Roh Kudus, mereka bergabung ke dalamnya. Bayangan Roh Kudus bergetar dan ribuan sinar cahaya ungu kemasan memancar darinya. Rasa keagungan yang tak terlukiskan dengan cepat menyelimuti dunia. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, bayangan Roh Kudus dikelilingi oleh kabut cahaya ungu kemasan. Kode Roh Kudus, sucikan. Segel di tangan Chu Guangsheng tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah. Buku kuno di tangan bayangan Roh Kudus bergetar, dan gelombang lingkaran cahaya aneh menyebar darinya, perlahan-lahan bergerak maju. Namun, yang berbeda dengan masa lalu adalah apertur kali ini tidak seluruhnya berwarna putih susu, melainkan dikelilingi lapisan tipis kabut ungu kemasan, memancarkan suasana misterius dan megah. Pergi. Mata Chu Guangsheng menjadi dingin, dan dia menunjuk ke bawah. Bukaannya bergetar, dan cahaya pemurnian yang diberkati oleh kekuatan kursi Dewa 9 segel dengan cepat menyebar ke bawah, bertabrakan dengan 3 serangan menakjubkan. Suara keras yang diharapkan tidak muncul sama sekali, hanya terdengar suara tabrakan sedang, dan semuanya kembali tenang. Namun, ketenangan semacam ini hanya sebatas di permukaan, karena semua orang dapat melihat kekuatan mengerikan melawan di tengah cahaya yang menyilaukan itu. Kekuatan seperti itu. Hong Lier dan kakak senior Qin saling memandang dengan ekspresi terkejut. Mereka telah melihat bakat luar biasa Chu Guangsheng, tetapi yang tidak dapat mereka duga adalah bahwa keunggulan Chu Guangsheng telah mencapai titik di mana dia dapat bersaing dengan 3 praktisi Rana Zotian tingkat 6 sendirian. Saya khawatir bakat orang ini tidak kalah dengan yang itu, seru kakak senior Qin. Mata cantik Hong Lier terkejut. Dia secara alami tahu siapa yang dibicarakan oleh senior Qin. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan kosongnya. Saat ini, dia sudah memiliki penyesalan di dalam hatinya. Mengapa dia harus berkonflik dengan orang seperti itu? Anda harus tahu bahwa sekte Liho mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup di kota Tianhu ini. Dan sekarang mereka telah memprovokasi seorang pemuda dengan bakat luar biasa. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Jauh di langit, ketenangan berangsur-angsur pecah, dan ramuan yang memekakan telinga bergema tanpa henti. 3 serangan kekuatan semuanya meledak dengan kekuatan terkuat mereka. Pada saat ini memborbardir cahaya pemurnian. Namun, kali ini, cahaya penyucian diberkati oleh singgasana Dewa 9 segel telah menjadi begitu kuat hingga tak terbayangkan. Menghadapi 3 serangan yang kuat dan tak tertandingi, dia masih mempertahankan kekuatan absolutnya, menggerogoti sedikit demi sedikit. Pada rantai berwarna darah, ada semburan darah yang terus-menerus. Di bawah erosi cahaya yang memurnikan, kekuatannya dengan cepat menghilang. Tidak hanya itu, amukan api yang diaktifkan oleh King Laotian juga menunjukkan kecenderungan untuk runtuh. Api yang berkobar di seluruh langit meledak dan tersebar ke tanah di bawahnya, memicu api yang mencapai langit. Kaki berbatu yang menyerupai gunung mulai retak dengan cepat saat kekuatan pemurnian menghampirinya.
dan retakan yang mengejutkan tersebar di setiap sudut. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tampak ngeri. Keterampilan spiritual yang diaktifkan oleh anak itu sangat menakutkan. Bahkan ketiganya pun sangat rentan ketika bergabung. Ekspresi Qiang Feng berubah. Dia awalnya berpikir, jika jiwa seni bela diri jatuh ke tangan ketiga orang itu, akan sulit untuk mendapatkan kembali. Tapi situasi di depannya memberitahunya bahwa anak laki-laki yang tampak muda di depannya jauh lebih menakutkan dan merepotkan daripada mereka bertiga. Di bawah tatapan heran banyak orang, Chu Guangsheng tampak tenang. Dia mengulurkan telapak tangannya, lalu meremas bagian bawah dengan kuat. Hancurkan. Bersama dengan teriakan tajam, permukaan cahaya pemurnian tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu kemasan. Dari kejauhan, tampak seperti matahari ungu kemasan. Satu-satunya perbedaan adalah bagian tengah matahari ungu kemasan ini berwarna putih susu, memancarkan cahaya suci dan pemurnian yang tiada tara. Kekuatan cahaya pemurnian meningkat secara drastis, dan 3 serangan yang masih belum didukung dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, kekuatan dalam 3 serangan itu benar-benar kacau, dan akhirnya meledak dengan ledakan yang sangat keras. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Saat gelombang kejut memenuhi udara, tubuh ketiganya ditembakkan seperti bola meriam, dan mereka terpental mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Ketiganya menutupi dada mereka dengan telapak tangan, membuka mulut, lalu menyemburkan seteguk darah, mewarnai langit menjadi merah. Kegaduhan yang mengejutkan terdengar, dan banyak orang menatap pemandangan ini dalam keheningan, dengan tatapan tumpul di mata mereka. Mereka bertiga bergabung, tapi dikalahkan dengan sangat memalukan. Chu Guangsheng melirik ke kejauhan, dan dadanya juga melonjak hebat. Dia meminum seteguk darah, tapi dia menelannya. Bayangan Roh Kudus di bawah langit juga menghabiskan kekuatannya pada saat ini, lalu diam-diam hancur. Pada saat bayangan Roh Kudus hancur, Chu Guangsheng akhirnya tidak tahan lagi, dan membukakan mulut untuk memuntahkan darah yang cukup besar. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka sudut mulutnya. Dia melihat ketiganya yang berdiri terhuyung-huyung di seberangnya, lalu menyeringai. Teman-teman, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengambil jiwa seni bela diri di tanganku hari ini. Mendengar ini, wajah mereka bertiga antara hijau dan merah, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka. Jelas sekali, mereka sangat takut dengan kekuatan cahaya pemurnian itu. Mereka tidak bisa mengambilnya. Bagaimana denganku? Sebelum ketiganya dapat berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan dengan makna dingin yang kuat. Ayah? Qiang Tian tampak terkejut, lalu berkata dengan ekspresi gembira. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. Dan mereka melihat seorang lelaki tua berjubah ungu terbang ke arahnya di kejauhan. Fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan muncul di sekitar tubuh lelaki tua itu, bahkan lebih menakutkan daripada mereka bertiga. Puncak tingkat ke-6. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah. Kepala keluarga King Yang Hao. Yun Lilang menatap lelaki tua berjubah ungu itu dari kejauhan dan berkata dengan ekspresi berfluktuasi. Orang itu dalam bahaya sekarang. Semua orang dapat melihat bahwa Chu Guangsheng telah menghabiskan seluruh kekuatan mentalnya dalam pertempuran dengan mereka bertiga. Dalam hal ini, jika dia menghadapi Qiang Hao yang lebih ganas, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Chu Guangsheng perlahan mengepalkan telapak tangannya. Dia menatap lelaki tua berjubah ungu yang muncul di langit, dan kulit di sekujur tubuhnya tidak bisa menahan tegang. Hari ini adalah krisis baginya.
Orang tua berjubah ungu tampak acuh tak acuh. Dia berdiri di udara, mengarahkan pandangannya dinginnya ke arah Cu Kuangseng, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketiganya berubah. Jika apa yang mereka harapkan benar, saat mereka melawan Cu Kuangseng sebelumnya, lelaki tua ini bersembunyi di kejauhan. Baru setelah mereka bertarung melawan Cu Kuangseng, kedua belah pihak kalah. Lelaki tua itu maju untuk mengambil kesempatan. Tetapi bahkan jika mereka memahami hal ini, lalu bagaimana dalam kondisi mereka saat ini? Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka mungkin akan ditampar sampai mati oleh Qiang Hao. Bocah, serahkan jiwa seni bela diri, Qiang Hao berkata dengan dingin. Mendengar ini, Cu Kuangseng menyeringai. Tidak hanya tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, tetapi juga ada ekspresi kegilaan di matanya. Bajingan tua, jika kamu ingin aku menyerahkan sesuatu, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Sebuah suara dingin terdengar dan suasana di tempat langsung membeku. Banyak orang diam-diam mendecakkan mulut mereka dengan kekaguman di matanya. Anak ini cukup berani. Bahkan pada tahap saat ini, dia masih belum ada niat untuk menyerah. Di kejauhan, Yon Lilang juga sedikit terkejut. Lalu dia berkata dengan kaget, orang ini benar-benar keras kepala. Mendengar ini, Paman Feng di samping menggelengkan kepalanya. Jika anak ini menjaga jiwa seni bela diri di depan Qiang Hao, tapi itu hampir mustahil. Jika Cu Kuangseng berada di masa jayanya, akan sulit baginya untuk membuat kesimpulan. Tapi sekarang, dia telah bertempur dengan 3 orang dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Bagaimana dia bisa melawan Qiang Hao? Di udara, wajah tua Qiang Hao perlahan tenggelam, dan dia berkata dengan tenang, kamu adalah pemuda yang sombong. Saya akan mencabut kultivasimu hari ini sebagai hukuman kecil. Ketika katanya terakhir jatuh, sosoknya tiba-tiba menghilang, sehingga tidak mungkin menemukan jejak apapun. Rambut di sekujur tubuh Cu Kuangseng tiba-tiba berdiri saat Qiang Hao menghilang. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengerahkan kekuatan 9 segel tanda ilahi secara ekstrem, mengubahnya menjadi lonceng Tianlong ungu kemasan yang besar. Jari kering muncul dari udara tipis dan menunjuk ke arah lonceng Tianlong. Dalam sekejap, jari yang tampak ringan membuat seluruh lonceng ungu kemasan raksasa itu bergetar hebat, lalu meledak. Melihat ini, banyak orang yang tampak ngeri. Kekuatan Qiang Hao ini tak sangat menakutkan. Bahkan tanpa menggunakan seni bela diri apapun, dia mampu menembus pertahanan lonceng ungu kemasan. Ekspresi Cu Kuangseng berubah karena terkejut. Dia membalikkan tangan dan memegang pedang es raksasa di depannya. Di saat yang sama, kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, lalu dituangkan ke dalam tubuh pedang. Lapisan demi lapisan es mengembun, menyebabkan ukuran pedang raksasa itu bertambah 10 kali lipat. Tetapi saat jari yang layu itu jatuh, lapisan es yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak. Dengan kekuatan mengerikan seperti semburan gunung menghantam pedang raksasa es. Dan bahkan mulut harimau tempat Cu Kuangseng menggepalkan gagang pedang itu retak terbuka, dan darah merah cerah menetes darinya. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba melesat, terbang hampir 10.000 kaki di udara. Saat menstabilkan tubuhnya, Cu Kuangseng menyekat darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya, lalu melihat ke arah pedang es raksasa. Dia melihat di tengah pedang ada lubang seukuran jari, tapi lubang ditutupi dengan retakan kecil. Jari Qiang Hao ini bahkan tidak mampu menahan pedang raksasa es. Cu Kuangseng menatap Qiang Hao dengan rata serius.
Kekuatan orang tua ini mungkin sangat dekat dengan Rana Jotian tingkat ke-7. Dalam kondisimu saat ini, kamu bukan tandinganku. King Yahoo berkata dengan mencibir. Mendengar ini, Chu Guangsheng menyeringai. Wajahnya sedikit menunjukkan kegilaan. Pupil alisnya yang gelap berubah menjadi cerah saat ini. Gelombang aura yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya seperti badai. Dan auranya terus meningkat saat ini. Rana Jotian tingkat ketiga menengah, 3 puncak. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia menerobos batas Rana Jotian tingkat ketiga, memasuki Rana tingkat keempat. Dan aura yang melonjak itu tidak berakhir di situ. Itu terus mengalir, menembus banyak penghalang dan mencapai puncak Rana Jotian tingkat keempat. Pada akhirnya, auranya melonjak dan berhenti di Rana Jotian tingkat kelima. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir membeku saat menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi ngeri. Mengapa kultivasi bocah ini tiba-tiba melonjak tinggi? Yun Lilang juga kaget. Bukan karena dia belum pernah melihat metode rahasia untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tetapi metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan seorang sebanyak 2 tingkat sekaligus, sama sekali tidak pernah mendengarnya. Ekspresi Qiang Hao berubah suram sehingga ekstrim. Saat aura Chu Guangsheng stabil di Rana Jotian tingkat kelima. Pemandangan di hadapannya di luar dugaannya. Dia awalnya mengira tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Tapi sekarang sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Tapi Qiang Hao dengan cepat menjadi tenang. Dia menatap Chu Guangsheng lalu berkata, apakah menurutmu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa akan membuatmu bisa melawanku? Dengan pengetahuannya, jelas bahwa metode rahasia apapun yang secara paksa meningkatkan kekuatan akan memiliki gejala sisa yang besar. Apalagi waktu perbaikan seperti itu sangat singkat dan tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Tapi kali ini Qiang Hao membuat kesalahan perhitungan. Mendengar ini, bibir Chu Guangsheng melengkung karena sarkasme. Badai ruang semu menyatu dengannya. Karena tingkat kultivasinya sudah berada di Rana Jotian, tidak perlu khawatir tentang gejala sisa. Dan waktu untuk meningkatkan kultivasi Anda seperti itu, pasti akan mengejutkan orang tua di depan Anda. Bajingan tua, keluar dari sini, teriak Chu Guangsheng. Tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, dan dia menebas Qiang Hao dengan pedangnya. Kemanapun pedang itu lewat, udara dingin yang menakjubkan menyebar. Langsung membekukan udara dalam jarak 1000 kaki, dan mengubahnya menjadi warna sebening kristal. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Qiang Hao mendengus dingin. Bahkan jika dia secara paksa menaikkan tingkat kultivasinya ke Rana Jotian tingkat kelima, dia masih tertinggal jauh dibandingkan dengannya. Dia mengepalkan jari-jari lalu meninjunya, menyebabkan suara retakan. Saat berikutnya, pedang raksasa itu ditebas lalu dipukul bersama dengan tinju. Dalam sekejap, gelombang udara yang menakjubkan berpusat pada titik tumbukan dan berdampak keras pada lingkungan sekitar, menyebabkan udara beku meledak. Tubuh Chu Guangsheng gemetar dan dia turun dengan telapak kakinya. Setiap langkah yang diambilnya membuat udara di bawah kakinya bergejolak seperti sungai dan menimbulkan gelombang besar. Di sisi lain, tubuh Qiang Hao tetap tidak bergerak dan dia menahan kekuatan guncangan balasan. Melihat ini, ekspresi serius di wajah Chu Guangsheng tiba-tiba menjadi lebih kaya. Orang tua ini sungguh rumit. Terima kasih.